dunia. Mulia, where character shapes the future. Baik, izin menyapa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Suara saya terdengar dengan jelas. Mohon maaf Bapak Ibu. Alhamdulillah. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Bisa kita mulai, Bapak, Ibu, dan rekanan di teman-teman di luar sana. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Bapak, Ibu, dan teman-teman dari Istek Mulia serta Akbid Mulia Madani, sebelumnya izin menyampaikan bahwa Bapak, Ibu, dan juga sahabat muda mulia peserta kuliah pakar pada pagi ini wajib untuk menghidupkan kamera terlebih dahulu dan mematikan mikrofon. Kemudian untuk link presensi akan kami bagikan di akhir acara ini. Bapak, Ibu, dan juga sahabat muda mulia, acara ini didukung penuh oleh Institut Sains, Teknologi, dan Kesehatan Mulia Yogyakarta atau yang lebih dikenal dengan Istek Mulia Yogyakarta. Sebagai salah satu perguruan tinggi swasta di Yogyakarta di bawah konsorsium Yayasan Mulia Yogyakarta. Istek Mulia berdiri di Jalan Wates, kilometer 9,5 Sedayu, Bantul, Yogyakarta, dengan 3 program pilihan studi, yaitu informatika, administrasi kesehatan, dan yang terakhir perpustakaan dan sains informasi. Istek Mulia didesain bukan hanya untuk tempat kuliah semata, melainkan sebagai tempat di mana karakter, akademik, religiusitas, serta kokohnya dedikasi ditempatkan sebagai elemen utama. Berdasarkan kepada filosofi tersebut, Istek Mulia berkomitmen untuk melahirkan lulusan yang holistik dan profesional melalui proses pembelajaran yang komprehensif dan berorientasi pada sasaran. Istek Mulia Yogyakarta membuka kesempatan kepada putra-putri Indonesia untuk turut serta membangun negeri dengan bergabung sebagai mahasiswa baru tahun ajaran 2023-2024. Pendaftaran dapat dilakukan dengan mengakses web kami di istekmulia.ac.id. Baik, Bapak, Ibu, beserta muda mulia Yogyakarta, program studi informatika Istek Mulia pada kesempatan kali ini bekerja sama dengan beliau, Bapak Andin Rahmana Putra SIP MGA, yang juga sebagai narasumber pada hari ini untuk membekali mahasiswa dengan ilmu digital marketing, dengan harapan ke depannya mahasiswa dapat menjadi seorang entrepreneur yang dapat mengikuti dunia pemasaran. Acara ini juga dihadiri oleh beliau yang terhormat, Wakil Rektor Istek Mulia Yogyakarta, yang terhormat Bapak Nur Hidayat Pamungkas MPD, yang terhormat juga kepada beliau Dekan Istek Mulia Yogyakarta, Ibu Nurul Arining Tias SPT MPH atau yang mewakili, Kepala Program Studi Informatika yang terhormat Bapak Panggah Widiandana Eskom Mkom atau yang mewakili, dan juga narasumber kuliah pakar pada pagi ini
Yang terhormat beliau Bapak Andin Rahmana Putra SIP MBA. Terima kasih sekali Bapak Andin. Baik, Bapak, Ibu, dan juga teman-teman peserta kuliah pakar yang berbahagia. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa memberikan kita kesehatan dan juga hidayahnya sehingga pada pagi ini kita dapat berjumpa di Zoom meeting ini dengan keadaan yang sehat tanpa halangan suatu apapun. Tak lupa salawat juga salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga dan para sahabatnya, karena berkat beliaulah kita dapat menikmati kehidupan yang sekarang ini. Amin insyaallah. Bapak, Ibu, teman-teman peserta kuliah pakar digital marketing, marilah kita buka acara kuliah pakar pada pagi ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Semoga acara kita kurang lebih 1,5 jam ke depan dapat berjalan dengan lancar dan penuh dengan barokah, Bapak, Ibu, dan juga peserta kuliah pakar digital marketing. Acara selanjutnya adalah tilawah yang insya Allah akan dibacakan oleh mahasiswa informatika Muhammad Azam Hassani Al-Hafidh. Waktu dan tempat kami persilahkan. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu idza tanajaitum fala tatanajaw bil ismi wal udwani wa ma'siyatir rasul wa tanajaw bil birri wat taqwa wattaqullaha alladzi ilaihi tuhsyarun. Innaman najwa minasy syaitani liyahzunal ladzina amanu wa laysa bidarrihim syai'an illa biiznillah wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalis fafsahu yafsahillahu lakum wa idza qila anshuzu fanshuzu yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat wallahu bima ta'maluna khabir. Sadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Shadaqallahul azim. Jazakallahu khairan mahasir kepada Ananda Muhammad Azam Hassani Al-Hafidh.
Acara selanjutnya adalah sambutan yang akan disampaikan oleh Kepala Program Studi Informatika atau yang mewakili kepada beliau Bapak Panggahwi Diandana Eskom Mkom atau yang mewakili waktu dan tempat kami persilahkan. Terima kasih atas kesempatannya yang diberikan. Suara saya terdengar? Insya Allah terdengar dengan baik, Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya Rizky Andika Surya, perwakilan dari Kaprodi Istek Mulia Yogyakarta, Bapak Pangga, yang saat ini berhalangan hadir dalam acara kuliah pakar hari ini dikarenakan suatu hal. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kenikmatan waktu, kesehatan, dan yang tentunya adalah jaringan, karena tanpa jaringan kita tidak dapat melaksanakan acara ini sampai akhir. Salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi Agung Muhammad SAW. Kemudian pada kesempatan ini saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Andin Rahmana Putra SIP MBA yang telah bersedia meluangkan waktu untuk berbagi ilmu yang menurut saya ini sangat dibutuhkan saat ini dalam kehidupan sehari-hari. Kuliah pakar hari ini sebenarnya bertujuan untuk melanjutkan materi kuliah komputer dan masyarakat sekaligus untuk membekali mahasiswa kami dalam menambah wawasan tentang dunia marketing yang saat ini sangat sering digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Dan kemudian diharapkan mahasiswa dan Bapak Ibu serta peserta dapat menerapkan ilmu yang telah didapatkan nanti baik dalam dunia kerja maupun di dunia berwirausaha mandiri. Terkhususnya untuk mahasiswa Istek Mulia Yogyakarta diharap setelah mendapatkan ilmu dari Bapak Andin Rahmana Putra, semoga mendapatkan ilmu yang dapat digunakan untuk ya mudah-mudahan mendirikan usaha mandiri dengan rekan sekolah maupun di luar instansi Istek Mulia. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Andin Rahmana Putra SIP MBA. Semoga kuliah pakar hari ini dapat menjadi awal wujud silaturahmi kerjasama antara Istek Mulia Yogyakarta dengan Bapak Andin Rahmana Putra. Dan tidak lupa kami ucapkan terima kasih kepada seluruh peserta, baik dari Istek Mulia Yogyakarta, Akbid Mulia Madani Yogyakarta, maupun dari peserta Bapak Ibu dan mahasiswa-mahasiswi di luar area Yogyakarta. Karena saya ketahui peserta yang mengikuti acara ini tidak hanya dari daerah Jogja, bahkan ada yang dari Medan, mungkin ada yang dari Kalimantan juga. Terakhir, kami ucapkan banyak terima kasih kepada narasumber Bapak Andin Rahmana Putra. Kemudian kami ucapkan selamat mengikuti kuliah pakar hari ini. Semoga berjalan dengan lancar dan semoga ilmu yang kita dapat diterapkan di kemudian hari. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kami ucapkan terima kasih banyak kepada beliau Bapak Rizky sebagai perwakilan Kepala Program Studi Informatika yang telah menyampaikan sambutannya pada pagi ini. Acara selanjutnya adalah acara yang kita nanti-nantikan, yaitu penyampaian materi kuliah pakar digital marketing oleh beliau Bapak Andin Rahmana Putra SIP MBA, dilanjutkan dengan tanya jawab.
Sebelumnya, izin menyampaikan profil dari Bapak Andin Rahmana Putra SIP MBA. Beliau adalah digital konsultan dan trainer, Academic Head Digital Marketing di Purwadika Digital School Technology, kemudian juga Digital Strategi Director dari Cikal Bakal Kreatif Digital Agency. Beliau menyelesaikan S1 Ilmu Komunikasi di Visipol UGM dan juga Digital Marketing Program subcourse dari Side Business School University of Oxford. Wah, luar biasa sekali ya ini. Kemudian beliau juga menyelesaikan strata 2-nya di MBA Strategic Marketing Institut Teknologi Bandung. Baik, sudah tidak sabar lagi. Selanjutnya kami persilahkan kepada beliau, Bapak Andin Rahmana Putra, untuk menyampaikan materi kuliah pakar digital marketing pada pagi ini, kurang lebih nanti 45 menit, dan kemudian dilanjutkan dengan tanya jawab. Waktu dan tempat kami persilahkan kepada Bapak Andin. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, Bapak Wakil Rektor, Bapak Dr. Andus Nur Hidayat Pamungkas MPD, Dekan Istek Mulia Ibu Nurul Arining Tias SST MPH, Kepala Program S1 Informatika Pak Panggah Widiandana yang diwakili oleh Bapak Rizky Andika Surya, Ibu Wahyu Sri Mulyani SMMCS yang sudah mengundang, terima kasih banyak. Dan sahabat muda mulia dari Institut Sains Teknologi dan Kesehatan Mulia Yogyakarta, Adbit Mulia Madani Yogyakarta, dan rekan-rekan yang berasal dari berbagai daerah selain di Yogyakarta. Selamat datang, salam kenal, saya Andin Rahmana. Hari ini kita akan belajar bersama untuk materi digital marketing ya, karena kita akan belajar hal yang relevan, yang sedang happening ya belakangan ini, yang sangat diikuti ya oleh berbagai macam kalangan tentang digital marketing, dan semoga ilmu yang kita pelajari hari ini menjadi berkah untuk kita semua dan bisa bermanfaat untuk diri sendiri, keluarga, bisnis kita, dan maupun masa depan kita gitu ya. Salam kenal, saya Andin Rahmana, Mas Andin bukan Mbak Andin. Banyak sekali yang mungkin suka salah sangka gitu ya, karena Andin itu ingatnya langsung ikatan cinta gitu ya. Ada Mbak Andin gitu, saya Mas Andinnya juga bukan Mas Aldebaran, bukan. Dan saya juga tidak ada hubungannya dengan Andin yang penyanyi itu. Kita saudara jauh sekali ya. Nah, ini saya kebetulan memang sejak 2017 di Jakarta ini memberikan training ke berbagai perusahaan. Jadi saya memberikan training digital marketing ke Sinarmas, ke Detikcom, ke Trans TV, ke Bank Danamon dan kawan-kawannya, karena ini memang sedang dibutuhkan gitu ya untuk berbagai perusahaan ini untuk mengikuti bagaimana dunia digital itu berkembang. Nah, teman-teman yang sudah belajar tentang informatika, ini kan sudah belajar teknologinya gitu ya. Nah, sekarang kita tinggal belajar tentang pemasarannya gitu. Jadi yang belajar ilmu kebidanan pun juga penting ya untuk belajar ilmu yang kita bahas hari ini dari Prodi, Adminkes dan Perpus, dan juga dari kebidanan, karena kita harus bijak dalam menggunakan media sosial gitu. Dan kan ada banyak cerita gitu ya, teman-teman saat menggunakan media sosial kadang-kadang suka lupa bahwa kita ini harus bijak dalam memanfaatkan dan justru bisa memberi manfaat. Karena sebaik-baiknya manusia, khairun nas anfa'uhum linnas ya, sebaik-baiknya manusia itu yang bisa bermanfaat untuk orang lain. Jadi media sosial dipakai untuk yang bagus-bagus, jangan dipakai untuk yang kurang bagus. Oke? Hari ini saya akan berbagi tentang digital marketing. Karena apa, teman-teman sekalian? Kalau kita tahu sekarang dengan adanya pandemi kemarin, itu semua orang kerjaannya adalah menghadap handphone semua. Betul ya? Jadi tangannya nempel banget sama handphonenya, matanya nempel banget sama handphonenya. Nah, itu betul ya Bu Wahyu ya dan teman-teman sekalian ya? Betul sekali Bapak. Betul sekali. Nah, saat semua orang sedang asik sekali dengan handphonenya, di saat itulah pilihannya kita apakah A, hanya menjadi penonton, wah kita lihat Instagram, kita lihat TikTok, snack video, atau YouTube gitu ya. Atau kita justru bisa memanfaatkan peluang yang sangat bagus ini untuk
mengeluarkan bakat yang kita miliki. Oh, saya nggak mau nonton YouTube aja, saya mau yang bikin konten di YouTube. Wah, saya bisa Mas mengedukasi orang-orang tentang perawatan kehamilan, misalnya kebidanan begitu. Saya bisa Mas live coding di YouTube, ngajarin orang biar bikin aplikasi. Wah, saya bisa Mas mengajarkan orang sunah-sunah Nabi misalnya gitu ya. Nah, jadi teman-teman sekalian itu sekarang panggungnya terbuka untuk ketemu dengan jutaan orang yang menggunakan handphonenya dan menikmati konten-konten yang ada di dalam platform-platform yang ada yang di YouTube, di Facebook, di Instagram dan kawan-kawannya ya. Kalau dulu orang nonton TV, sekarang orang nontonnya handphone. Kita susah kalau mau masuk TV, tapi kita gampang kalau mau masuk ke handphone ya. Sekarang modal handphone aja kita udah bisa bikin video, kita bisa bikin tulisan ya, blog gitu. Kita udah bisa bikin aplikasi dan seterusnya. Jadi ini adalah peluang untuk kita bisa memanfaatkan teknologi dengan baik. Jangan cuma jadi penonton, tapi sekarang saatnya kita jualan misalnya. Ada yang bapak ibunya jualan bakpia gitu ya misalnya, atau jualan ayam frozen gitu, pengen dijual se-Indonesia Raya, itu juga bisa. Karena dengan adanya teknologi berarti kita tidak punya lagi batasan ruang dan waktu. Saya sekarang ada di Jakarta, teman-teman ada di Jogja, tadi saya dengar ada peserta yang di Medan. Nah, ini alhamdulillah kita bisa memanfaatkan teknologi dengan sebaik-baiknya, gitu ya. Bahkan teman-teman sekalian, teknologi ini harus bisa menjadi salah satu cara promosi. Kalau dulu saya waktu kuliah tahun 2009, kalau saya mau menjual sebuah barang, saya harus ke Kedaulatan Rakyat, koran, yang ada di Jalan Mangkubumi. Saya naik motor ke Jalan Mangkubumi, terus saya masang iklan di koran. Nah, iklan baris. Bayaran 45.000, itu keluar cuma 1 hari. Kecil banget, tulisannya kecil-kecil sekali. Itu saya harus bayar 45.000 tahun 2009. Nah, sekarang teman-teman sekalian itu bisa menggunakan internet untuk dibaca orang se-Indonesia Raya gitu ya. Nggak harus bayar bahkan. Gitu. Nah, kalau di koran yang baca itu orang yang beli koran. Nah, kalau di internet yang baca bahkan ada orang-orang yang bahkan menurut data bawa handphonenya ke kamar mandi. Ini nggak bagus sebenarnya ya, tapi datanya orang-orang itu ada 6 juta orang yang bawa handphonenya ke kamar mandi. Hati-hati ya, nanti ditaruh di luar aja ya. Takutnya nanti kalau kepleset jatuh kan nanti basah handphonenya. Tapi teman-teman sekalian, sahabat muda mulia, pengguna internet itu sekarang lebih banyak daripada yang nonton TV, daripada yang dengerin radio, daripada yang membaca koran gitu ya. Maka ini adalah sekali lagi peluang bagi kita. Berarti peluangnya untuk teman-teman yang ambil program studi informatika, udah jalannya udah insya Allah udah di jalan yang benar ya, karena teknologi ini akan sangat berguna dan dibutuhkan oleh banyak perusahaan. Nah, sekarang bagaimana kita memanfaatkan teknologi ini untuk kita bisa menjangkau banyak orang? Satu, kita pasti akan memanfaatkan kalau teknologi ini bisa menjangkau orang di kota kita maupun di luar kota gitu ya. Itu nomor 1. Yang kedua, biayanya juga lebih murah. Yang ketiga, kita bisa mentarget. Oh, misalnya saya jualan baju ibu hamil, atau saya jualan kerudung, atau saya jualan baju koko gitu ya. Nah, itu kita bisa target untuk ke orang-orang tertentu. Teman-teman yang belajar informatika udah bisa bikin website gitu ya. Udah bisa bikin aplikasi yang isinya adalah katalog produk. Nah, kalau udah jadi itu website, kita akan pemasaran kan. Ayo Pak, Bu, saya punya baju koko untuk dipakai sholat 5 waktu setiap hari dan sholat Jumat. Jadi nggak usah nunggu Lebaran. Tiap hari harus pakai baju yang bagus. Gitu ya. Nah, targetkan ke laki-laki saja dan istrinya. Nah, itu bisa ya. Bisa jualan kerudung, targetkan hanya ke perempuan usia sekian sampai sekian. Itu juga bisa. Itu enaknya digital marketing ya. Jadi websitenya bisa dipakai buat jualan. Habis itu nanti kita bisa jualan lewat media-media seperti Facebook, Instagram, TikTok, dan lain-lain. Nanti akan bahas caranya. Habis itu nanti kita ukur. Oh, dalam 1 bulan, kalau kita punya toko di Beringharjo, kan kita hitung ya.
berapa jumlah pengunjung di toko kita. Nah, kalau sekarang kita juga hitung konten kita dilihat berapa orang ya, di like berapa orang ya, kita di follow berapa ya, naik apa turun ya. Nah, itu kita ukur. Dan yang penting juga kita harus dua arah. Jadi kita tidak hanya jualan, tidak sekedar marketing terus, tapi juga memberi manfaat. Nah, itu seiring dengan tadi saya sampaikan khairun nas anfa'uhum linnas, bahwa di media sosial kita tidak boleh sekedar hanya jualan. Saya misalnya mau jualan kacang. Wah, ayo Pak Bu, saya jualan kacang goreng, ini enak banget buat nonton Piala Dunia. Wah, tapi sekaligus kita memberi manfaat, kita edukasi. Pak Bu, makan kacang memang enak, tapi jangan banyak-banyak karena kacang itu mengandung kolesterolnya, kan digoreng ya. Nanti bisa bikin jerawatan. Nah, biar nggak jerawatan dan biar nggak kolesterol, harus dibagi-bagi sama sekeluarga. Nah, itu adalah tidak sekedar jualan, tapi bermanfaat dan menyenangkan. Saya jualan kerudung, saya kasih tips cara menyetrika kerudung biar licin. Nah, itu tidak sekedar jualan, tapi bermanfaat dan menyenangkan. Saya jualan baju muslim. Mungkin orang-orang itu memiliki keresahan. Kalau bajunya warnanya ini, kerudungnya warnanya apa ya? Nah, itu berarti kita harus menjadi penjual yang bermanfaat, menjawab keresahan dan menjadi solusi dari permasalahan pelanggan. Jadi teman-teman sekalian, ini mindset dasar atau pola pikir yang mendasar sehingga kita tidak jualan terus gitu. Kalau kita jualan terus, ayo madu, saya punya madu, siapa mau beli madu gitu. Itu membosankan dan semua penjual melakukan hal yang sama. Maka kita harus memberi nilai tambah. Yaitu tahukah Anda bahwa sunnah Rasulullah itu kalau minum madu aturannya bagaimana? Ya, idealnya di waktu apa? Sambil minum madu dibacain apa? Ya, itu menjadi nilai tambah sehingga ketika kita di digital itu tidak sekedar seperti penjual yang lain. Gitu ya, teman-teman. Ini mindset dasar karena udah banyak orang jualan di online, di Tokopedia, di Bukalapak, di Shopee, di IG, dan di mana-mana. Tapi untuk menjadi orang yang bermanfaat, itu belum banyak. Nah, kalau kita bisa menjadi orang itu, insya Allah kita memiliki nilai tambah dibandingkan orang lain. Oke, teman-teman kalau ada pertanyaan, sahabat muda mulia, boleh ditulis di kolom chat, nanti kita akan bahas di akhir. Ya, kalau pas sambil lewat bisa dijawab, saya akan jawab. Tapi kalau enggak, nanti kita akan jawab di akhir. Oke. Nah, jadi teman-teman misalnya yang kebidanan punya ilmu ya, gimana senam hamil yang bagus gitu kan. Celana hamil yang tidak terlalu ketat, olahraga yang bagus biar lahiran. Nah, itu bagus. Teman-teman yang informatika belajar tentang tips dan trik coding menggunakan bahasa pemrograman Python gitu ya, misalnya kan banyak ya bahasa pemrograman ya, atau bahasa pemrograman basic gitu. Kelihatan umurnya ya kalau belajarnya itu basic gitu ya. Nah, ini kan ada banyak sekali ilmu yang bisa kita bagikan sambil kita jualan gitu. Oke. Nah, sekarang pertanyaannya seringkali begini, Mas, digital marketing itu ada apa aja sih? Saya tahunya digital marketing itu IG, ya. Saya tahunya digital marketing itu website. Saya tahunya digital marketing itu TikTok, gitu. Nah, sekarang saya coba jelaskan bahwa digital marketing itu ada 3. Yang pertama itu anggap aja rumah. Nah, ya, rumah. Rumah itu ibaratnya seperti rumah atau toko atau kantor kita, tapi sekarang bukanya di dunia digital, bukanya 24 jam nggak pakai tutup. Nah, gitu ya. Jadi rumah ini itu adalah tempat kita untuk jualan. Nah, teman-teman informatika ini kepake banget nih, karena teman-teman yang bisa bikin website. Sebenarnya saya orang komunikasi, S1 saya ilmu komunikasi, S2 saya administrasi bisnis, itu saya nggak bisa bikin website. Secara otomatis itu saya akan minta tolong kepada teman-teman yang informatika. Tolong dong bikinin website yang bagus gitu ya. Nah, itu kerjaannya teman-teman informatika. Jadi teman-teman yang bikinin rumahnya. Rumah itu kan ada arsitekturnya ya. Ada bahasa pemrogramannya, ada tampilan depannya, interiornya, ada kunci dalamnya dan seterusnya. Itu saya percayakan kepada teman-teman yang belajar prodi informatika.
Nah, di dalam website itu kan nanti ada informasi ya. Ada website itu punya informasi, ada punya produk, katalog produk. Kalau teman-teman udah lebih canggih lagi pemrogramannya udah bisa sampai sistem pembayaran. Nah, gitu ya. Nah, itu adalah gunanya website. Terus nanti kita kasih blog. Blog itu artikel. Nah, artikel-artikel biasanya ya. Biar orang itu mau mampir ke sana terus baca-baca. Kayak yang tadi kita jualan sayur, kebetulan Bapak Ibu saya punya kebun terus jualan sayur, terus saya edukasi tentang sayur yang sehat untuk menurunkan kolesterol. Nah, itu dikasih artikel. Jadi kalau orang nyari di Google muncul itu website kita gitu ya. Nah, itu berarti harus dibikin dulu tuh website. Nah, biar websitenya kita rame, kita harus ngajak orang main ke website. Kita akan nongkrong sama orang-orang di sosial media. Saat kita nongkrong, anggaplah ini alun-alun kidul gitu ya. Ada orang-orang lagi makan wedang ronde, lagi beli es potong dari Pak Gatot gitu kan. Nah, itu waktu kita lagi nongkrong, terus kita ngobrol kan. Tahu nggak? Selain makan es potong, itu kita ternyata harus banyak makan sayur loh. Nah, ngobrol tuh. Emang sayur apa yang enak? Wah, ini sayur itu dimasaknya kayak gini, dikasih bumbunya kayak gini. Wah, kalau aku mau beli sayur di mana? Oh, di website ini aja. Nah, gitu ya. Terus kita ngomongin kerudung. Kita lagi nongkrong di Cilok Gajah. Nah, sambil ngantri Cilok Gajah di alun-alun kidul juga ya Cilok Gajah itu ya. Terus kita ngobrolin, kok kerudungmu bagus? Oh iya, ternyata ada tekniknya tuh masang kerudung. Nah, kamu beli di mana kerudungnya? Oh, di website ini. Nah, nyambung lagi gitu kan. Sama satu lagi itu kan ngobrol ya. Sama satu lagi kita buka toko di mall. Nah, kan ada banyak mall ya. Kita buka toko di Pasang Beringharjo, kita buka toko di Amplas, di CCM, di Sleman City Hall, di mana-mana itu namanya marketplace. Karena sudah ada mall-nya yang rame, Tokopedia, Bukalapak dan yang lain-lain. Itu kita tinggal buka toko di situ. Nah, ini adalah rumah. Ini yang harus kita bikin dulu pertama. Jadi nggak cuma sosmed, tapi kalau bisa ada websitenya, kalau bisa ada sosmednya, kalau bisa ada marketplace-nya. Nah, itu lengkap semua. Mas, ini semua bisa nggak saya bikin dengan biaya 0 rupiah? Bisa. Ya, bikin website, kalau yang bisa bikin sendiri, bikin sendiri. Kalau yang nggak bisa, sekarang udah banyak juga aplikasi website instan. Ya, ketik aja website instan gitu. Tapi kalau mau bikin sendiri lebih bagus. Sosial media juga gratis, marketplace juga gratis ya. Bikin tokonya di Shopee, di Bukalapak, di Tokopedia dan kawan-kawan. Nah, secara otomatis kalau kita udah punya tokonya, udah punya rumahnya, atau udah punya kantornya, baru nanti kita akan ajak orang-orang main ke rumah kita, ya kan? Kita agak ngeluarin modal dikit nih. Biasanya kan modal kita adalah ngeprint brosur terus kita sebar-sebar. Atau kita nitip iklan di Radio Reco Buntung atau Radio GCD FM gitu ya. Saya dulu di Suaragama FM gitu misalnya. Nah, terus kita promosi lagi, nempel-nempel brosur di tiang. Nah, misalnya kayak gitu ya. Nah, kalau di digital ada cara yang lebih canggih, yaitu adalah minta tolong sama Facebook, minta tolong sama IG, minta tolong sama Google, minta tolong sama YouTube. Facebook, IG, kamu kan punya teman ada buahnya, kenalin dong aku sama teman-temanmu itu gitu ya. Nanti kalau misalnya aku jualan kerudung nih, kenalin dong ke mbak-mbak usia 18 sampai 22 yang ada di dong main ke tokoku gitu. Nanti kamu tak kasih uang 10.000 sehari. Nah, habis itu IG nanti jalan-jalan tuh. Kamu tahu nggak ada toko kerudung baru loh, ayo main gitu. Misalnya teman-teman ada yang jualan seblak gitu ya. Terus IG kenalin tuh, kamu mbak-mbak kan suka makan seblak ya. Nah, ini ada toko yang jual seblak nih gitu. Itu namanya iklan berbayar. Biar apa? Biar rame toko kita tadi. Nah, kita minta tolong. Ada modalnya dong masuk, nggak apa-apa. Modalnya paling cuma 15.000, 20.000. Ya itu kayak puasa sehari nggak makan mie gacoan lah ya gitu. Itu lumayan lah 15-20 ribu ya, sama sehari nggak minum chat time. Nah itu ya, itu bisa nanti kita minta tolong sama Facebook sama IG. Baru habis itu nanti orang-orang akan memberikan
pendapatnya tentang bisnis kita tadi. Mereka akan memberi nilai. Oh iya, toko kerudung itu bagus, penjualnya ramah bintang 5. Nah, kadang-kadang kan ada yang seller tidak ramah bintang 1 ya gitu. Dan itu adalah apa yang orang-orang katakan tentang kita. Kalau itu bagus, toko kita akan rame. Kalau itu nggak bagus, wah orang-orang jadi nggak mau. Bayangkan kalau teman-teman jualan seblak tadi terus orang-orang pada nulis, oh seblaknya nggak mateng, wah yang lain nggak mau beli sama kita ya. Tapi kalau dia bilang, oh seblaknya enak, kita sering dibonusin ceker gitu misalnya, wah itu orang-orang jadi tertarik ya. Nah ini contoh gambaran untuk namanya digital asset ya, namanya aset-aset digital untuk digital marketing. Nah Mas, saya masih belum kebayang Mas, saya boleh dikasih contoh nggak? Website itu bikinnya gimana, sosmed itu bikinnya gimana, marketplace itu bikinnya gimana, saya boleh kasih contoh nggak? Saya kasih contoh sekarang, ya secara langsung. Nah teman-teman, gimana Mas caranya bikin website? Kalau misalnya teman-teman yang bisa coding sendiri, silakan coding sendiri. Bahkan itu bisa jadi skill ya untuk teman-teman bisa jualan. Ayo sini aku buatin website, bayar aja 300.000, ya misalnya gitu ya. Itu juga bisa kalau misalnya teman-teman udah belajar seperti itu entrepreneurship-nya udah jalan ya. Tapi untuk teman-teman yang lain, Mas boro-boro Mas, saya mau ngeluarin 300.000, saya mau bikin website sendiri, ada nggak? Teman-teman ketik aja website instan. Nah, itu ada banyak ya aplikasi-aplikasi yang bisa bikin website secara gratis. Nah, atau paling gampang teman-teman misalnya mau pakai nama Google Sites, sites.google.com. Nah, Google itu punya aplikasi untuk bikin website. Tapi kalau dibandingkan sama skillnya anak-anak S1 Istek Mulia Informatika, jauh banget. Otomatis ya. Saya misalnya mau punya salon. Saya mau punya salon, ini udah ada settingannya. Ya. Saya bikin dalam waktu 5 menit langsung jadi salon Pak Andin, tampil tampan dan menawan. Wah, ya kan? Udah jadi dalam waktu 5 menit. Karena apa? Dia si Google ini udah punya cetakannya, ibaratnya gitu. Kalau mau bikin kue, dia udah punya cetakannya dan bumbunya pun instan. Jadi otomatis langsung jadi. Jadi teman-teman sekalian yang kesulitan secara teknis, Mas saya bukan dari prodi informatika, saya nggak bisa bikin website, tapi saya pengen punya website. Oh, ada nih namanya sites.google.com, bikin website secara online, tinggal diganti-ganti aja. Gitu ya. Cantik luar dalam. Oh. Bersama salon Bu Ira. Nah, misalnya gitu ya. Ini kebetulan di layar saya ada peserta namanya Bu Ira gitu kan. Nah, bersama salon Bu Ira. Nah, ini kan bikin website cuma 5 menit udah jadi websitenya gitu kan, tinggal dibenerin aja ini ya, catokan apa namanya ini pacar Cina apa sih itu namanya, ya itulah ya kutekan, nah Nail art, iya. nail art, nah itu saya nggak ngerti ya Bu namanya itu ya, itu sama make up untuk MUA wisuda. Nah, atau kan udah bisa kan jadi website kan dalam waktu kurang dari 5 menit. Mudah sekali pemirsa untuk membuatnya ya. Teman-teman bisa apa namanya mencoba satu layanan dari Google ini. Yang itu udah jadi ya, satu website saya kasih centang dulu. Yang kedua marketplace, kita kayak punya toko di mall. Nah, kita tinggal buka itu Tokopedia, ya kan? Nah, ini saya bikin namanya toko Pak Andin. Nah, ini bikinnya juga cuma 5 menit karena setiap kali teman-teman punya akun itu bikin toko cuma 5 menit. Nanti tinggal diisi-isi aja tuh. Jualan apa, produknya apa ya. Nah, itu bisa teman-teman tinggal tambahin produknya. Ya, udah bukan nggak sampai 5 menit. Ya, jadi nggak ada alasan sebenarnya untuk tidak memulai, tapi mulai aja dulu gitu ya. Udah saya centang lagi. Di Shopee juga sama, bikin toko juga kurang dari 5 menit. Oke, sosial media sama juga, bikinnya kurang dari 5 menit. Ya, tinggal teman-teman tadi jangan cuman posting-posting terus, tapi memberi manfaat. Ya, jadi nggak sekedar jualan. Bikin di IG. Nah, pertanyaannya adalah, Mas saya harus bikin di mana? Saya mending bikin di IG, atau saya mending bikin di Twitter, atau saya mending bikin di mana gitu ya misalnya. Apa saya mending bikin di Facebook gitu.
tergantung teman-teman kita itu adanya di mana, gitu ya. Kalau misalnya teman-teman kita itu adanya di Twitter, oh kayaknya yang mau beli kerudung saya adanya di Twitter deh. Oh kayaknya yang mau beli kerudung saya adanya di Facebook deh, misalnya gitu ya. Nah, berarti kita tinggal sesuaikan dengan target audiensnya, ya, dengan orang-orang yang mau beli produk kita. Oke? Nah, itu tadi udah centang semua ya, tiga-tiganya ya. Nah, sekarang saya mau tanya ke teman-teman sekalian, ada 98 peserta di sini, alhamdulillah. Banyak sekali, insya Allah manfaatnya buat banyak orang. Teman-teman paling suka main sosial media apa? Boleh ditulis di kolom chat. Teman-teman paling suka main sosial media apa? IG, TikTok, oke ya. TikTok, IG, TikTok, oke. Nah, ya oke. Nah, jadi kalau teman-teman sudah tahu mau menyasar siapa, kita nanti bisa lihat sesuai dengan target audiensnya. Nah, ini saya lanjutkan ya. Nah, jadi tadi kan kita nanti akan ketemu orang-orang yang mau kita ajak bicara melalui channel-channel ini ya. Ada banyak, ada website, ada aplikasi mobile, ada SEO dan kawan-kawannya. Ya. Nah, saya coba sekarang bahas tentang siapa yang mau kita ajak bicara. Nah, gitu ya. Kalau kita udah tahu siapa yang mau kita ajak bicara, misalnya saya mau jualan kerudung, berarti target saya adalah mbak-mbak usia 18 sampai 25 tahun. Nah, mungkin adanya di TikTok, mungkin. Kayaknya mereka nggak ada deh di Facebook misalnya gitu ya. Nah, berarti saya fokus aja main TikTok sambil ini aja nyanyi lagu-lagu yang lagi musim di TikTok gitu ya. Nah, jadi teman-teman akan menyesuaikan dengan siapa yang kita ajak bicara. Tapi kalau target kita, wah saya mau jualan kacang goreng untuk bapak-bapak yang suka nonton bola. Nah, bapak-bapak ini nggak ada nih di TikTok nih. Usianya kira-kira 25 sampai 40 tahun. Ini adanya di Facebook. Nah, berarti kita jangan main lagu-lagu. Kita mainnya jokes bapak-bapak ya, gitu ya. Karena bapak-bapak itu suka banget sama bercandaan-bercandaan yang nggak lucu itu. Nah, itu cocok sama bapak-bapak. Tapi di Facebook, kalau di TikTok kita nggak ketemu sama bapak-bapak, adanya mbak-mbak. Nah, itu ya. Jadi kalau kita tahu, saya jualan es dawet, Mas. Es dawet saya enak banget. Yang beli es dawet saya biasanya mbak-mbak misalnya gitu. Oh ya udah, mainlah di TikTok atau mainlah di IG gitu ya. Nah, ini adalah cara paling mudah untuk menentukan biar kita nggak capek. Wah, kita udah main di TikTok, kita udah main di IG, di Facebook. Tapi kok nggak ada yang kebeli ya, Mas? Nah, mungkin kita terlalu banyak mencoba tapi tidak fokus gitu ya. Nah, ini bagus-bagus ya, teman-teman sudah mencantumkan pilihannya dan juga sudah ada beberapa pertanyaan ya. Nanti kita akan bahas di belakang. Oke. Nah, jadi habis itu kalau kita udah tahu siapa yang kita ajak bicara tadi, nanti kita akan pilih sosial media apa yang akan kita gunakan. Oke, sampai di sini jelas ya. Kalau jelas, saya minta reaksi dulu. Teman-teman boleh pilih reaction, tolong saya dikasih jempol kayak gini. Nah, udah jelas semua? Oke, 7, 8. Yuk, kasih jempol lagi 10, 12. Oke, terima kasih ya. Saya lanjut ya kalau begitu ya. Oke. Nah, sekarang tantangannya adalah untuk teman-teman yang informatika, gimana Mas caranya, Mas? Biar nanti orang-orang yang ingin membeli kerudung, ingin membeli dawet, kalau dawet kayaknya nggak perlu website ya. Kerudung, kacang goreng, atau mau membeli onderdil motor gitu misalnya ya. Saya harus bikin website. Oh, harus. Website itu adalah rumah ya di digital. Websitenya bagusnya gimana, Mas? Satu, bagusnya adalah kalau dibuka di handphone enak. Nah, itu namanya mobile friendly. Nomor 2, loadingnya cepat. Nah, itu kan teman-teman berarti harus coding gimana caranya biar dalam sepersekian detik kodenya itu efektif ya, langsung keluar gitu. Nggak banyak kode-kode yang
terlalu kesana kemari gitu ya. Izin ya Bu Wahyu, ini saya bukan orang informatika tapi kurang lebih teorinya begitu ya Bu. Gitu. Yang ketiga secara tampilan. Nah kan teman-teman kan akan mendesain ya sebenarnya ya. Tampilannya jangan sampai kodenya bagus di belakang, tapi di depan desainnya HTML-nya itu, CSS-nya itu hijau, ketemu putih, ketemu merah, ketemu biru. Wah itu bikin sakit mata. Orang kalau masuk ke websitenya 3 detik pergi lagi ya. Nah itu tampilannya harus nyaman. Yang keempat site map-nya harus jelas. Site map-nya itu kalau orang pergi ke home, habis itu ada profil, habis itu ada apa, halaman kontak. Nah, itu strukturnya jelas ya. HTML-nya home, ada ahref-nya, habis itu masuk ke halaman mana gitu ya. Saya taunya cuma itu doang ya, nggak bisa jelasin lagi kalau masalah informatika. Teman-teman yang lebih paham ya. Habis itu isinya juga harus lengkap karena bayangin kalau teman-teman punya website tapi isinya udah 3 tahun nggak pernah diupdate. Nah, orang tidak punya alasan untuk mampir ke sana. Harus diperbarui secara berkala dan flow serta navigasinya mudah. Kan kadang-kadang ada website yang one page ya. Ini slide utama, scroll ke bawah, scroll ke bawah, scroll ke bawah. Tapi nggak ada panah ke bawah. Orang nggak tahu kalau itu bisa di-scroll ke bawah. Atau jangan-jangan di-scrollnya ke samping gitu kan. Nah, itu ada website-website yang navigasinya tidak mudah. Nah, itu adalah pembelajaran bagi kita. Karena ini sangat penting sebagai dasar dari digital marketing tadi. Gimana caranya Mas biar websitenya rame? Nah, kita masuk ke SEO. Ya, websitenya nanti kita kenalan sama Google. Google, kalau ada orang nyari kata kunci ini, tampilin websiteku ya, soalnya kata kuncinya ada di websiteku. Nah, ibaratnya gitu gampangnya ya. Ini sebenarnya kalau kita jelasin bisa sampai Isya, tapi karena ini pendek, saya rangkum aja. Intinya, kalau teman-teman tadi sudah melaksanakan 6 poin ini, websitenya nanti di mata Google jadi bagus. Jadi nanti saat ada orang ngetik kata kunci tertentu, misalnya orang ngetik bakpia Jogja. Nah, kata kunci itu di Google, teman-teman masukin tuh ke dalam website kita. Bakpia Jogja, bakpia Jogja, bakpia Jogja. Diulang-ulang tuh kalimat itu. Gitu ya. Biar nanti ketika Google nyari, ada yang nyari bakpia Jogja nih, saya tampilin website apa ya? Oh, website ini aja nih. Nah, gitu. Punyanya Mas Azam. Nah, misalnya gitu ya. Misalnya Mas, misalnya. Saya cuma ngasih contoh aja. Mas Azam kayak kaget gitu dulu. Saya kenapa Mas? Gitu ya. Nah itu ya gampangnya gitu namanya SEO. Oke. Nah habis itu nanti kita juga bisa nitip ke Google. Google, kalau nanti ada orang yang nyari itu saya bayar ya. Gitu. Tampilin ya di posisi paling atas ya kayak gini misalnya. Nah itu juga bisa namanya ads kayak tadi ya Google Ads gitu. Tapi ini adalah cara aja untuk bawa orang masuk ke toko. Yang paling penting adalah tadi tokonya itu sendiri atau websitenya itu sendiri. Oke? Ya, nah nanti kita bilang sama Google, Google, Facebook. Nah, ini saya tiruin ya. Saya kasih coba tunjukin gitu. Google, Facebook. Tolong kenalin saya. Nah, ini menarik nih. Ini ada namanya Facebook Ads ya, teman-teman ya. Ini Facebook. Terus di sini ada Ads. Nah, kita minta tolong sama Google. Google, saya itu punya toko di, ya saya bikin iklan baru ya. Saya bikin iklan baru. Tujuannya adalah bawa orang masuk ke website. Ini kalau misalnya teman-teman nggak sempat ngikutin, nanti bisa diputar ulang ya rekamannya ya. Semoga nanti dari panitia bisa dibagikan. Nah, misalnya gini. Google, saya itu mau ngajak orang-orang buat mampir ke toko saya. Ya. Toko saya itu ada di Jalan Sagan. Nah, misalnya gitu. Ya. Maka saya akan bilang, Google, saya cuma punya Facebook, saya cuma punya uang Rp20.000 sehari. Ya. Saya pengen target orang-orang yang ada di Jalan Sagan dan sekitarnya. Nah, Jalan Sagan Yogyakarta dan sekitarnya. Nah, ya. Jadi yang kena nanti itu orang-orang yang di daerah Avandi itu Kejayaan ya. Habis itu daerah-daerah Pakuningratan, Cikditiro. Nah, itu karena saya tokonya di Sagan. Nah, atau saya gedein lagi dikit biar orang-orang yang ada di sekitar sini juga kena. Nah, kenapa Mas? Kok harus di daerah itu doang? Karena misalnya toko saya harus didatengin secara fisik, maka jangan jauh-jauh. Kalau jauh-jauh kita target orang di
Wates kan jauh, di Kulon Progo kan jauh gitu ya. Tapi kalau saya jualan makanan yang bisa saya kirim kemana saja, maka saya kirimnya se-DI Yogyakarta. Se-Yogyakarta. Yogyakarta saya target, Sleman saya target gitu ya. Nah itu bisa gitu. Jadi teman-teman paham ya, kebayang ya pembedanya ya. Kalau misalnya kita bisa kirim produk kita kemana-mana, teman-teman boleh target yang cukup luas, 1 DIY gitu misalnya. Tapi kalau teman-teman jualannya fisik, kita misalnya resto, atau jualannya makanan, minuman yang orang harus datang, berarti jangan jauh-jauh, targetkan hanya ke radius 1 kilo, 2 kilo, dan seterusnya. Oke? Teman-teman, saya jualan cilok. Ya, lokasi saya tadi ada di Jalan Sagan. Maka saya pilih di sekitar Jalan Sagan tadi dan sekitarnya, ya, radius 1 mil, yang umurnya kira-kira udah suka jajan, 21 sampai 30 ya, ya. Yang umurnya suka jajan, biasanya suka jajan itu mas-mas atau mbak-mbak? Menurut teman-teman yang suka jajan itu mas-mas atau mbak-mbak? Mbak-mbak ya. Misalnya ya. Yang suka apa? Yang suka snack. Nah, yang suka snack food ya. Yang suka food. Nah, ya. Yang suka drink. Nah, gitu. Itu udah kita seperti memprogram siapa namanya? Facebook. Facebook. Tolong targetkan orang-orang yang ada di sini, berarti mahasiswa UGM dan sekitarnya. Yang suka makan, yang suka ngemil, mbak-mbak usia 21 sampai 30 untuk nanti lihat materi iklan saya. Nah, materi iklannya apa? Teman-teman bikin tuh di Canva. Tuh, ya. Misalnya Canva ya template cilok nggak ya? Cilok. Ada nggak? Kalau ada hebat. Oh, nggak ada. Apa namanya, snack. Nah, snack aja, dia nggak punya kalau cilok ya. Nah tuh ya, ini nanti tinggal diganti aja sama cilok ya. Misalnya saya jualan cilok gitu, cilok rasa kentang goreng, nah gitu ya, cilok rasa kentang goreng. Nah gini teman-teman ya, nggak kelihatan 50. Tuh, mudah bukan pemirsa untuk bikin desainnya? Nah, tambahin gambar cilok biar orang nggak kecelek ya. Cilok PNG. Ya, tuh ada kan gambar cilok PNG? Ya, ini teman-teman yang ilmu kebidanan, informatika semua bisa belajar ya. Nah, ini dia. Mana tadi gambar ciloknya? Download. Alah, ya udahlah ya. Teman-teman tempel aja dulu ya. Ini tempel dulu nih. Nih. Jadi intinya digital marketing itu mudah. Ya. Digital marketing itu mudah. Ini saya tempel ke sini. Nggak mau. Ya nanti teman-teman bisa coba ya. Ini cuman saya kasih gambar kira-kiranya aja. Nah, kalau udah nanti ini diskon 20%. Ada di Jalan Sagan. Kunjungi sekarang. Nah, udah nanti gambarnya tinggal diupload ke Facebook tadi. Udah jadi. Iklan itu sesederhana itu ya teman-teman sekalian. Tinggal kita upload materinya. Nah, nanti boleh dicoba ya. Setelah dari sini baru penasaran tuh biasanya itu. Wow, bisa ya kayak gitu ya gitu. Oke? Biar nanti orang bisa ngeklik ke website atau nanti bisa langsung datang ke Google Maps atau nanti bisa langsung WA gitu ya. Nah, itu semua bisa diarahkan. Oke, nah, itu tadi. Nah, sekarang di sisa waktu yang ada, saya mau menjelaskan tentang media sosial. Jadi gini teman-teman sekalian. Soalnya nggak kerasa kalau ini kita lanjutin nanti kuliahnya 3 SKS tadi ya. Nah, jadi gini. Di media sosial tadi, selain tadi kita udah bahas masalah website, masalah marketplace, masalah iklan, teman-teman juga harus menjadi teman di media sosial. Nah, teman itu berarti ngobrolnya itu harus 2 arah. Gitu ya. Kadang-kadang kita main tebak-tebakan, kadang-kadang kita bercanda, kadang-kadang kita jualan, tapi harus menjadi seorang teman. Nah, saya punya contoh kasus kemarin saya jualan mobil ke 3 jenis orang. Siapa tahu teman-teman ada yang hobinya
jual beli mobil ya. Saya punya klien, kliennya itu adalah portal jual beli mobil secara online. Nah, di Facebook saya ketemu sama Pak Eko. Di Twitter saya ketemu sama Mas Aufa, di IG saya ketemu sama Mas Ivan. Ini adalah contoh bagaimana kita tidak boleh menyederhanakan pesan atau menggunakan pesan satu untuk semua. Itu nggak bisa. Karena Pak Eko bercandaannya beda. Sama Mas Aufa bercandaannya beda, sama Mas Ivan bercandaannya beda. Pak Eko saya kasih bercandaan, Pak, mobil apa yang nggak bisa disalip? Jawabannya adalah Toyota Avanza, karena kalau disalip depannya ada lagi 66666 ya gitu. Itu bercandaannya Pak Eko. Kalau saya bercandaan kayak gitu sama Mas Aufa di Twitter, Mas Aufa bilang apa sih gitu kan. Tapi kalau Pak Eko dia ketawa karena bercandaannya bapak-bapak. Gitu ya. Pak Eko, apa persamaannya Alphard sama angkot? Oh, penumpangnya sama-sama duduk di belakang. Hahaha gitu. Kan lucu memang. Tapi itu bercandaannya Pak Eko. Dan kita ngomongin masalah mobil. Kalau sama Mas Aufa, saya akan bilang hal-hal yang mungkin tidak kamu tahu tentang motor atau tentang mobil gitu ya. Oh, kalau kamu mau isi bensin mobil, kalau panahnya ada di kiri itu berarti tempat isi bensinnya ada di kiri. Oh iya, bagus. Nah itu punyanya Mas Aufa. Kalau sama Mas Ivan, saya ngomongin masalah mobil listrik. Nah itu baru nyambung sama Mas Ivan. Karena kalau sama Pak Eko saya ngomongin mobil listrik, beliau tidak tertarik gitu ya. Nah itu teman-teman kebayang ya. Kalau kita udah punya dalam bayangan kepala kita, siapa yang kita ajak bicara di media sosial itu akan jadi lebih seru untuk menggunakan media sosial. Oke. Misalnya lagi musim Piala Dunia, tapi teman-teman jualan kerudung. Yang kita ajak bicara, Mbak, nyambung nggak? Enggak. Ya udah, nggak usah dibahas masalah Piala Dunia gitu ya. Kita fokus aja membahas masalah menjadi wanita yang cantik luar dalam insya Allah. Nah itu ya. Bacaan yang bagus dibaca saat antara qobliyah subuh dan sholat subuh. Nah itu kita fokus aja bahas masalah itu. Nggak usah bahas masalah Piala Dunia. Karena audiens kita lebih suka ke pembahasan yang lain. Oke. Jadi Facebook sama IG juga nggak usah sering-sering. Facebook misalnya 3-4 kali aja seminggu ya. IG juga nggak usah tiap hari banget. Kalau mau tiap hari maksimal sekali. Jadi biar kita postingnya nggak terlalu sering ya. Kita nggak posting sehari 4 kali gitu, capek. Yang posting capek, yang ngelihat capek. TikTok gitu ya, juga 1-2 kali aja gitu. Yang penting rutin. Jangan sampai kita posting rajin minggu ini, habis itu sebulan nggak pernah posting lagi. Oke, Mas, saya bingung mau posting apa lagi. Ada banyak sekali yang bisa kita posting ya. Bisa edukasi, bisa interaksi, bisa inspirasi, bisa informasi, bisa promosi. Jadi promosinya jangan banyak-banyak, tapi kita sekali lagi tadi memberi manfaat ya untuk orang-orang sehingga kita punya nilai tambah. Oke. Nah, saya mungkin lewatkan beberapa poin. Nah, Mas, saya masih gaptek, Mas. Saya bingung mulai dari mana. Gak apa-apa. Selalu ada waktu untuk belajar, tidak ada kata terlambat. Dan selalu ada aplikasi-aplikasi yang bisa memudahkan kita untuk memanfaatkan digital ini. Ya, jadi ada aplikasi untuk bikin konten gratis, aplikasi untuk memposting konten, dan aplikasi untuk menganalisis hasilnya. Ya, itu ya teman-teman ya. Nah, intinya teman-teman nanti kita akan rekap. Gampangnya gini, tiap bulan tolong dihitung follower kita naik berapa, yang nge-like naik apa enggak, penjualan naik apa enggak. Kalau misalnya sebulan strateginya berhasil, alhamdulillah. Kalau enggak, maka kita perbaiki, coba lagi biar kita bisa lebih baik lagi di periode yang akan datang. Karena barang siapa yang hari esok lebih baik daripada hari ini, maka dia adalah termasuk orang-orang yang beruntung. Maka kita harus selalu mengevaluasi bagaimana pencapaian kita di digital ini dan bagaimana kita bisa menjadi lebih baik lagi di periode selanjutnya. Oke? Kalau saya punya kutipan favorit untuk menutup sesi kita karena tidak terasa udah 45 menit kurang lebih ya. Saya punya buku favorit, sejak kecil saya sudah baca buku ini buku favorit saya. Ya, itu buku tulis Sinar Dunia. Dia bilangnya adalah practice makes perfect,
dan experience is the best teacher, ya. Jadi kalau teman-teman buka buku tulis, biasanya bagian paling bawah itu ada tulisan warnanya pink kecil banget, ya. Itu intinya kata-katanya adalah practice makes perfect dan experience is the best teacher. Artinya apa? Setelah dari kuliah pakar hari ini, teman-teman mungkin merasa saya perlu lebih banyak belajar. Betul, ya. Dan langsung perlu lebih banyak mencoba. Karena semakin sering kita mencoba, maka disitulah kita akan semakin terasah. Ya, dan semakin banyak gagal, nggak apa-apa. Karena kegagalan itulah yang akan menjadi guru terbaik kita. Insya Allah ini semoga menjadi berkah untuk kita semua. Terima kasih. Akhir dari presentasi saya, sekarang kita masuk ke sesi tanya-jawab. Baik, luar biasa. Terima kasih sekali Bapak Andin Rahmana yang sudah menyampaikan materinya yang sangat luar biasa, teman-teman ya. Jadi sebenarnya kita untuk bagaimana mempromosikan usaha kita itu sangat mudah ya, teman-teman. Tadi ketika kita tidak punya website, maka kita bisa menggunakan Google Site. Kemudian kita tidak bisa desain, bisa menggunakan Canva, begitu ya teman-teman semua. Nanti dari khususnya ini dari Prodi Informatika untuk bisa mengaplikasikan ilmu yang sudah diberikan oleh Bapak Andin ini. Selanjutnya adalah sesi tanya jawab. Dipersilakan kepada Bapak, Ibu dan juga Muda Mulia untuk bertanya dengan menyebutkan nama dan asal institusi. Boleh langsung raise hand kemudian open mic. Dipersilahkan. Oke, mungkin persiapan ya, sambil menunggu teman-teman yang nanti bisa bertanya langsung, saya akan bacakan beberapa pertanyaan dari chat ini Bapak Andin. Yang pertama dari Mas Fendi, ini mahasiswa informatika dari Istek Mulia. Mohon maaf izin bertanya Bapak, apakah yang menjadi faktor gagalnya seorang dalam dunia digital marketing? Baik, terima kasih Wahyu dan Mas Fendi ya. Jadi apa faktor gagalnya orang dalam digital marketing? Biasanya gagal itu kalau target tidak tercapai. Jadi biasanya kan kita bisa mengatur ya, bulan lalu naiknya 50, bulan depan harusnya bisa naiknya 60. Ternyata tidak tercapai. Tapi nggak apa-apa. Justru di digital marketing kegagalan itu adalah pembelajaran yang bagus. Nah, kita kalaupun ada kegagalan tidak mencapai target, itu kita evaluasi. Kenapa? Kurang rutin postingnya. Kualitas materinya kurang bagus, bisa diperbaiki lagi. Kita jarang-jarang gitu ya. Atau targetnya tidak tepat sasaran gitu. Nah, itu adalah gunanya kita mengevaluasi. Jadi Mas Fendi, kegagalan itu nggak apa-apa kalau di digital marketing. Justru lebih awal gagal lebih bagus agar kita tahu nih mana yang bisa berhasil dan mana yang tidak. Gitu ya Mas. Semoga menjawab. Baik, terima kasih Bapak Andin. Semoga menjawab pertanyaan dari Mas Fendi ya. Kemudian selanjutnya di sini ada pertanyaan dari Ibu Nani ini. Seberapa sering ideal iklan untuk ke WA pribadi, Pak? Jadi iklannya ini masih organik ke WA pribadi. Ya, baik Bu Nani. Jadi gini Bu, orang-orang itu kan setiap hari mendapatkan chat yang sangat banyak gitu ya Bu ya. Mendapatkan pesan yang sangat banyak dari orang lain maupun juga yang jualan juga banyak. Jadi saya sarankan kalau memang kita misalnya mau broadcast atau mau promosi ke WA teman-teman, maksimal satu hari satu kali ya, agar rasanya tidak menjadi spam atau tidak mengganggu. Nah, idealnya juga biar kita tidak sekedar jualan, kita kasih sesuatu nilai tambah. Misalnya ada tips hari ini gitu ya, kita mau jualan daging. Kita misalnya anggaplah saya jualan daging sapi gitu atau daging kambing, tapi kita kasih satu paragraf tips agar membuat daging kambing tidak bau perengus gitu. Nah, itu satu paragraf, rendam dengan air apa dan seterusnya. Nah, kalau mau beli saya ada. Nah, jadi justru WA kita ditunggu-tunggu, tidak justru orang sebel karena jualan, tapi kita memberi manfaat gitu Bu Nani ya. Jadi soalnya saya kan sering dapat di WA group itu forward-an gitu kan ya Bu. Nah, itu kan biasanya ada informasi-informasi. Nah, itu yang mungkin bisa membuat WA kita lebih bermakna dibandingkan hanya sekedar jualan saja. Terima kasih.
Baik, terima kasih. Begitu Ibu Nani Liswati ya. Semoga menjawab pertanyaannya. Nah, ada pertanyaan lagi nih Pak Andin dari Hasna Rizky Andika dari PKBM Galosari. Izin bertanya, apa pertimbangan memilih untuk menggunakan apakah menggunakan YouTube atau search engine atau TikTok atau lain sebagainya? Ini juga mempertimbangkan dengan kondisi budget marketing maupun audiensnya, Bapak. Baik, terima kasih. Untuk menjawab Mbak Asna, ini kan kita biasanya dalam menentukan channel akan tergantung kepada jumlah orang juga, waktu yang tersedia, dan budget gitu ya. Jadi kalau memang misalnya budgetnya terbatas, mending fokus aja satu. Mending kita kerjain sampai benar daripada kita ke belah-belah fokusnya gitu ya. Misalnya fokus TikTok terus, ya udah tiap hari TikTok aja, jungkir balik TikTok aja gitu ya. Nah itu segala daya dan upaya kita fokuskan di sana sehingga kita nggak capek gitu. Dan nanti fokusnya budgetnya ke situ. Tapi kalau misalnya kita lihat, oh ada peluang nih, satu di TikTok, satu di IG. Kalau di TikTok lebih mudah, kalau di IG agak lebih mapan umurnya gitu ya. Misalnya ada dua channel gitu. Nah itu bisa untuk kita jalan keduanya. Tapi kalau memang ternyata tadi sumber daya manusianya terbatas, sumber daya budgetnya juga terbatas, lebih baik fokus saja dulu di satu channel saja yang lebih kena ke target yang mau kita ajak jualan gitu Bu. Baik, terima kasih Bapak Andin. Ini masih lanjut ya Pak Andin dengan pertanyaan dari Mas Azam. Ini Iya. mahasiswa Istek Mulia Prodi Informatika. Izin bertanya Bapak, untuk promosi barang, apakah diharuskan untuk up to date dengan informasi terbaru? Ini berkaitan dengan kalau Wah, misalnya ya TikTok itu lagi trending topik atau bagaimana iya. Bapak? Mangga. Betul. Jadi kan gini Mas, bayangin Mas Azam mau jualan sepatu. Kalau Mas Azam tiap hari cuma bilang, ayo beli sepatu, itu kan bosen ya orang-orang. Tapi ini mungkin lagi musim hujan. Nah, kita bilang tips merawat sepatu saat musim hujan. Nah, atau kita mau bilang masalah Piala Dunia. Ya, kebetulan yang jadi pemirsanya adalah cowok-cowok ya. Jadi kita bilang, oh apa namanya? Inilah sepatu-sepatu yang dipakai oleh para pemain bola. Tapi kalau sepatu kamu ini aja. Nah, kayak gitu ya kan. Atau kita mau masuk semester baru, kita bilang tipe-tipe sepatu yang pas untuk dipakai ke kampus. Nah, gitu. Jadi kita harus mengikuti tren ya. Lagi ada tren apa di luar sana, tapi trennya juga harus kita pilih-pilih yang masih nyambung dengan sepatunya gitu. Kalau trennya yang ini, ih abang jahat, nah itu nggak usah diikutin karena mungkin nggak berhubungan dengan jualan sepatu gitu ya. Nah jadi apa namanya, kita tetap harus up to date, tapi kita sesuaikan. Misalnya kayak lagi rame film Sri Asih ya. Nah itu kan apa namanya, heroes lokal ya, pahlawan super lokal gitu. Nah itu kalau bisa dihubung-hubungin sama sepatu bisa gitu ya. Semoga menjawab Mas Azam. Baik, terima kasih Pak Andin. Ya, jadi kita sebagai marketer gitu ya, mau nggak mau kita harus mengikuti tren apa yang sedang tren saat ini. Betul. Baik, saya lanjut untuk pertanyaan selanjutnya. Wah, ini luar biasa nih, salah satu pertanyaan dari dosen informatika Pak ini. Assalamualaikum Pak Andin, izin bertanya seberapa ampuh dampak dari copywriting secara persuasif dalam meng-highlight keunggulan produk atau jasa dari Pak Imawan, ini dosen informatika kami. Siap. Baik, ini pertanyaan berat ini ya. Emang cocok kalau ditanyakan oleh Pak Imawan. Jadi Pak Imawan, terima kasih pertanyaannya Pak. Ini pertanyaannya bagus sekali. Jadi copywriting ini penting, betul. Belakangnya udah ing-ing ya. Nah karena apa? Teman-teman sadar nggak bahwa kadang-kadang kita itu kena jebakan ya dari membaca kata-kata gitu. Jadi ketika kita mau jualan produk, kan kita mungkin bisa tertarik dari fotonya, atau kita bisa tertarik dari kata-katanya, gitu. Nah, jadi bagaimana kita bisa mempersuasi orang-orang untuk membeli? Ini ada seninya sendiri. Nah, jadi teman-teman latihan menulis ya, bagaimana biar orang itu tertarik untuk membeli produk kita. Kayak tadi, apa namanya? Kita bilang,
yuk kita cantik luar dalam yuk gitu ya, kerudung untuk menutupi inimu, apa namanya, kecantikanmu, dan juga kita belajar ilmu-ilmu yang bermanfaat gitu. Subhanallah gitu kan. Nah, teman-teman kan juga bisa, misalnya kita mau jualan cilok gitu. Tapi gimana bikin cilok ini menjadi sesuatu yang menyenangkan gitu ya. Cilok apa yang titik-titik gitu. Nah, itu kan juga ada seni copywriting di situ. Atau teman-teman mau jualan sepatu. Sepatu bukan sembarang sepatu. Sepatu ini bisa titik-titik gitu ya. Sepatu ini bisa apa namanya? Menemanimu menjemput masa depanmu ya gitu ya. Nah, itu biasanya yang lebih puitis banyak, yang lebih bagus banyak. Saya bukan pujangga yang pandai merangkai kata, tapi teman-teman bisa mencoba untuk nanti memainkan copywriting biar kena banget gitu ya. Terima kasih pertanyaannya untuk Pak Imawan Aulia. Baik, terima kasih banyak. Satu lagi Bapak, ini pertanyaan mahasiswa kami, Mas Ibrahim. Gimana cara kita menganalisis waktu barang yang kita jual di marketplace agar tidak kalah saing sama seller ya ini dengan barang jual yang sama ya, gimana ini caranya Pak? Oke, nah ini menarik nih Mas Ibrahim Hanafi. Coba habis ini pelajari namanya 7P. Jadi dalam marketing itu ada namanya 7P. Dalam ilmu bisnis dan marketing ya, 7P itu adalah marketing mix. Jadi misalnya saya coba share screen sedikit ya, 7P marketing mix. Nah, biar teman-teman kebayang apa itu 7P, karena ini rumpun ilmunya beda ya, gitu ya. Nah, 7P itu ini. Kalau misalnya Anda bisa bersaing dari segi harga, bersainglah dari segi harga. Ya, itu price. Nah, bahwa biasanya ada tuh yang banding-bandingan harga. Kalau nggak bisa dari segi harga, bersainglah dari segi lokasi. Jadi lokasinya lebih dekat, maka biaya ongkirnya lebih murah, gitu kan? Atau apa namanya, lokasinya bisa di mana-mana dan seterusnya. Itu lokasi. Yang lain jualannya jauh, kita lebih dekat dan kita lebih banyak, itu lokasi. Atau dari segi proses. Kalau beli di tempat orang, dia ribet. Kalau beli di tempat kita, gampang. Terus misalnya ada bonusnya atau apanya gitu ya. Atau bisa jadi masalah physical evidence, packaging, bungkusnya. Barangnya sama, bungkusnya beda. Itu udah jadinya beda gitu ya. Atau apa namanya, ada stikernya atau dikasih apa gitu. Atau dari segi promosinya. Kalau yang lain promosinya biasa-biasa aja, kalau kita promosinya lucu. Nah, misalnya gitu. Jadi sama-sama ada fotonya, tapi kalau kita dikasih pantun, ya, biar orang sekali lihat langsung sama kita, gitu kan? Atau bisa jadi dari segi orangnya lebih baik hati, orangnya lebih ramah, orangnya kalau via chat dikasih bonus konsultasi misalnya gitu, ya. Atau si produknya itu sendiri, produknya misalnya kita modifikasi. Kalau orang jualan tempe, tapi kalau kita tempenya diapain gitu ya. Apa namanya, udah digoreng, atau sama-sama jualan tempe, tapi kalau yang lain tempenya mentah, kalau kita tempenya udah setengah mateng sama bumbunya misalnya gitu. Jadi kita main variasi produknya. Nah, jadi ini apa namanya, sebuah pengetahuan tambahan untuk teman-teman. 7P marketing mix, ada 4P, ada 7P, ada 11P. Tapi yang cukup aman untuk kita bisa pelajari hari ini adalah 7P. Nah, jadi teman-teman, ada namanya diferensiasi, di mana kita nanti akan memberi pembeda antara produk kita dengan produk yang lain, bisa jadi dari satu di antara 7P ini. Ini semoga memberikan gambaran sehingga kita bisa bersaing. Kalau ada, gampangnya gini Mas, kalau ada 10 rombong soto di dekat Galeria Mall, ya, itu kan ada banyak tuh biasanya yang jualan soto ya. Kalau ada 10 rombong soto, itu sama kan kayak di marketplace ya. Ada 10 orang yang jualan sama-sama bakpia, apa yang membedakan kita sama yang lain? Ya ini tadi, paling nggak jauh-jauh dari harga, dari rasa, dari porsinya, atau dari bakulnya. Oh, yang satu suka bercanda, nah mungkin dia yang jadi lebih ramai. Oke, terima kasih. Itu semoga menjawab pertanyaan terakhir dari Mas Ibrahim Hanafi.
Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih banyak Bapak Andin atas kesempatannya hari ini. Ilmu yang sangat luar biasa ya, semuanya daging ini. Mudah-mudahan nanti teman-teman semua bisa mengaplikasikan ilmu yang diberikan oleh Bapak Andin ini ya. Tadi mulai dari produk, bagaimana kita mengetahui kelebihan dari produk kita, kemudian kita membuat rumah, baik itu berupa website atau marketplace ya teman-teman semua, nanti untuk bisa dipraktekkan, membuat website bisa menggunakan Google Site atau bisa juga dengan marketplace di Shopee atau Tokopedia atau lainnya. Kemudian teman-teman semua langkah selanjutnya yaitu bisa melakukan pemasaran. Nah, pemasaran bisa melalui organik atau juga dengan iklan yang secara berbayar. Nah, untuk melakukan iklan teman-teman semua kan pastinya membutuhkan desain dan juga copywriting ya teman-teman semua. Lah, untuk desain bisa teman-teman semua menggunakan Canva seperti tadi yang sudah dicontohkan oleh Bapak Andin. Dan kemudian untuk copywriting ini kita masih perlu belajar. Mungkin di pertemuan selanjutnya kita akan belajar copywriting ya teman-teman semua. Agar tetap bisa bersilaturahmi dengan Bapak Andin ini. Baik, teman-teman semua, sebelum sesi ini kita akhiri, mohon izin untuk bisa kita melakukan foto bersama ya teman-teman semua. Mas host untuk bisa mengambil gambar dari kita semua. Baik. Baik, Bapak, Ibu, dan juga Muda Mulia, untuk bisa mengaktifkan kameranya terlebih dahulu, kita akan melakukan sesi foto bersama. Ya, sudah siap? Masya Allah, ini cantik-cantik dan cakep-cakep semua. Ini ada Bu Wida, Kak Prodi dari Kebidanan ini, Mbak Andin. Ya, sudah siap? Baik, saya hitung ya. 1, 2, 3. Alhamdulillah. Baik, terima kasih semuanya Bapak, Ibu, Pak Andin, dan juga Muda Mulia Yogyakarta. Dengan berakhirnya sesi tanya jawab ini, berakhir juga rangkaian acara kuliah pakar pada pagi ini. Kami informasikan bahwa sertifikat peserta akan kami kirim melalui WhatsApp dan Bapak Ibu. Kemudian untuk Bapak Ibu dan juga teman-teman Muda Mulia untuk bisa mengisi daftar hadir yang sudah kami kirim tadi di dalam chat. Kemudian juga kami ucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Andin yang telah memberikan ilmunya yang sangat luar biasa. Semoga lain kesempatan kita masih bisa bersilaturahmi kembali untuk kegiatan-kegiatan berikutnya. Juga kami ucapkan terima kasih kepada Bapak, Ibu, rekan-rekan yang telah membersamai kami sampai siang hari ini, sampai berakhirnya acara pada pagi hari ini. Saya akhiri, saya Wahyu Surmayani selaku pembawa acara. Mohon maaf yang sebesar-besarnya jika dalam membersamai teman-teman semua dalam kuliah pakar pagi ini banyak kekurangan dan hal yang kurang berkenan. Mari kita akhiri dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrabbilalamin. Saya akhiri, terima kasih sekali lagi teman-teman semua dan Pak Andin, terima kasih banyak atas bantuannya dan materinya. Sampai berjumpa di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bapak Ibu. Terima kasih semua Pak Andin dan juga rekan-rekan. Lah kok Amik? Kok Amik? Yogyakarta. Daerah istimewa Yogyakarta merupakan provinsi terluar kedua di Indonesia setelah Jawa Timur.